sehingga kami boleh dibebaskan dan kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang, semua karena Engkau yang telah berkarya dalam kehidupan kami Bapa. Tuntun dan arahkan setiap hidup kami Bapa, setiap hari, supaya kami boleh dapati berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Kami tidak mampu kalau Tuhan menjauh dari hidup kami. Kami tidak mampu kalau Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami perlu Engkau setiap hari dalam hidup kami Bapa. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami perlu tuntunan supaya kami boleh hidup dengan bijaksana lewat tuntunan daripada firman. Urapi setiap kami Bapa, supaya kami boleh duduk diam mendengar akan Tuhan berkarya dan bersabda dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, berkati kami ya Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir dalam persekutuan kami pada hari ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang berkarya atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus kita boleh ada hingga saat ini. Indonesia telah merdeka. Bulan Agustus merupakan bulan yang begitu bersejarah untuk negara kita. Karena di bulan ini kita boleh merayakan kemerdekaan. Kita boleh bebas daripada penjajahan yang beberapa tahun lalu menghampiri negara kita. Tapi puji Tuhan, karena perjuangan Bapak leluhur kita, kita boleh dimerdekakan dari setiap penjajahan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 2020 sangat merupakan menurut saya adalah tahun yang maju, tahun yang berkembang, khususnya di kalangan sosial media. Sosial media, saya yakin kita semua di sini menggunakan sosial media, entah itu Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube yang sering menyaksikannya. Pasti kita semua sudah tahu akan semuanya itu. Dengan adanya sosial media, memudahkan kita untuk memperoleh sesuatu dan menyampaikan sesuatu. Misalnya kita mempromosikan apa yang kita punya, usaha kita. Saya punya nomor WhatsApp, pernah menggunakan WhatsApp untuk
buka usaha menawarkan barang kepada orang lain. Dan saya yakin juga di sini kita pasti pernah melakukannya, mungkin saat ini sedang menggeluti akan hal itu. Dan itu sangat memudahkan kita untuk menawarkan barang yang kita punya atau usaha kita. Memberitahu orang-orang di mana usaha kita, produknya apa, itu sangat memudahkan kita. Dengan adanya sosial media, itu menuntun kita untuk bersaing dengan orang lain, dan itu sangat membantu sekali. Melalui WhatsApp, khususnya WhatsApp WA, kita bisa mempromosikan barang kita, entah itu kuliner, alat kosmetik kecantikan, dan juga beberapa produk lain. Dulu saya pernah menggunakan WA untuk menawarkan buku ke orang-orang. Kebetulan saya dulu suka membaca, jadi akhirnya saya berteman dengan orang-orang yang khususnya menangani perpustakaan, dan saya minta produk dari mereka, kemudian saya tawarkan ke orang-orang yang ada di nomor kontak saya lewat status WA. Jadi itu memudahkan. Ada beberapa orang yang berminat, berapa bukunya Arti, harganya berapa, kok bagus, itu ada diskon enggak? Itu memudahkan kita. Dan saya yakin juga sekarang mungkin ada yang sedang menawarkan barang-barang usahanya lewat sosial media, dan itu sangat membantu kita, bahkan mungkin menambah penghasilan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menawarkan sebuah buku yang menarik untuk dibaca. Buku ini diminati oleh banyak orang, bahkan ada yang mencari-carinya untuk menemukan, meneliti buku ini karena memang menarik untuk diketahui apakah benar. Masa sih benar? Kalau benar gimana? Saya bahkan banyak yang penasaran dengan buku ini. Buku ini banyak mengubah orang-orang yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Bahkan ada yang mungkin mencari-cari kesalahan buku ini untuk mengabarkan hal-hal yang tidak seharusnya diberitahu kepada orang-orang. Saya akan memberitahunya, mempromosikan buku ini untuk kita ketahui bersama. Mari Bapak Ibu, sebelum itu saya mau mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Kita mau baca bersama-sama firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar supaya kita boleh mengerti ketika kita membaca akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam firman ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia punya Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan. Buku yang saya maksudkan tadi ialah firman Tuhan. Ini yang membuat orang-orang penasaran tentang isi kebenaran firman Tuhan. Isi daripada buku ini, apakah benar atau salah? Kalau benar, buktikan di mana kebenarannya. Kalau salah, buktikan juga di mana letak kesalahannya. Dan buku ini menjawab semua aspek kehidupan setiap orang yang berminat untuk membacanya. Bukan hanya memiliki. Kalau hanya sekedar memiliki, belum tentu barang yang dimiliki itu digunakan. Benar nggak? Ada orang yang membeli pakaian, misalnya contohnya saya, ada orang yang jalan-jalan mungkin ke tempat penjualan busana, lalu kemudian tertarik dengan sebuah baju, apakah tertarik, kemudian dia membeli, tapi belum tentu akan dipakai. Ada yang mungkin sayang, atau kayaknya ini terlalu kuno, jadi nggak dipakai lagi. Karena udah lama, jadi udah rusak, gak dipakai lagi, kemudian misalnya dibuang atau mungkin dijadikan fashion, bahkan dijadikan kain lap. Itu untuk penggunaan barang. Jadi kalau untuk udah memiliki, belum tentu ada minat untuk memakainya. Firman Tuhan juga demikian. Kita sudah punya Alkitab, tapi pertanyaannya, berminatkah kita untuk membacanya? Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu firman Tuhan jawaban kehidupan. Saya percaya banyak di antara kita, bahkan semua kita memerlukan firman Tuhan. Karena orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat,
percaya pasti juga akan menerima setiap kebenarannya, setiap firman. Maka daripada itu, firman Tuhan jawaban kehidupan. Sebelum Alkitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita telah menerimanya dalam bentuk bahasa Indonesia. Alkitab ini ada yang dari bahasa Yunani, Ibrani. Kalau Ibrani kebanyakan bahasa, kalau Perjanjian Lama kebanyakan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu adalah bahasa asli firman Tuhan ini. Kemudian bahasa Yunani biasanya kebanyakan dalam Perjanjian Baru. Ada juga bahasa Arab dan beberapa bahasa-bahasa lain. Tapi identik semua, kebanyakan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Mungkin ada orang-orang yang berkhotbah menyampaikan firman Tuhan, terkadang mengupas menyebutkan satu bahasa dalam bahasa asli daripada firman Tuhan itu lebih menarik karena pasti akan terbukti kebenarannya sesuai dengan fakta Alkitab. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima hari ini telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, sehingga kita telah bisa menerima bentuk bahasa Indonesia, bentuk firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, sehingga dengan mudah kita membacanya. Bahasa Alkitab, bahasa asli firman Tuhan ini, bahasa Yunani, Ibrani, dan bahasa Arab dan lainnya telah diterjemahkan dari 4 bahasa menjadi 1.710 bahasa. Makanya Alkitab ini ada begitu banyak versi, khusus yang download aplikasi Alkitab di handphonenya. Pasti di situ ada berbagai macam bahasa Alkitab. Ada bahasa Inggris, bahasa lain, bahkan bahasa daerah kita pun ada. Bahasa Dayak, saya dari Dayak. Ada Alkitab versi bahasa Dayak. Itu juga dengan bahasa Mandarin, bahasa Jawa, bahasa Madura. Pasti kita juga pernah memiliki. Dan itu memudahkan untuk kita membaca dan mengetahui isi kebenaran firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, tertarik tidak kita untuk membaca akan kebenaran firman Tuhan itu? Firman Tuhan jawaban dari segala aspek kehidupan. Kenapa firman Tuhan jadi jawaban daripada segala aspek kehidupan? Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Perhatikan daripada firman Tuhan di situ. 1-2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kata ilham itu menunjuk kepada Tuhan, sang sumber daripada firman, mengilhamkan atau menginspirasikan firman Tuhan kepada penulis-penulis Alkitab. Kalau dalam bahasa aslinya itu ilham itu adalah theoneutos. Theo itu adalah Allah, neutos itu adalah firman, neutos itu adalah inspirasi hidupnya Tuhan. Firman Tuhan adalah nafasnya Allah. Theoneutos adalah nafas Allah. Firman Tuhan nafas Allah. Kalau firman Tuhan nafas Allah, dalam struktur hidup tubuh manusia memiliki banyak organ tubuh. Pusat daripada kehidupannya ialah nafas. Nafas itu mencakup keseluruhan hidupnya. Tanpa ada nafas, gak akan mungkin manusia bisa menjadi makhluk yang hidup. Begitu pula dengan makhluk hidup lainnya. Firman Tuhan itu adalah nafasnya Allah sendiri. Nafasnya Allah berarti pribadi Allahnya sendiri. Lalu bagaimana manusia bisa mengetahui firman Tuhan? Disinilah letak keajaiban Tuhan, menginspirasikan firman Tuhan, menginspirasikan perkataannya kepada para penulis Alkitab. Beberapa seperti yang di sini, kalau di dalam 2 Timotius ini penulisnya adalah Paulus. Ini bukan karangannya sendiri, tapi Tuhan yang menginspirasikan, mewahyukan apa yang akan dituliskan dalam catatannya, sehingga itu yang dapat dilihat oleh orang-orang dan orang mengetahui apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Bukan sebuah karangan fiktif belaka seperti yang mungkin di sinetron-sinetron cerita atau karangan-karangan buku lain. Itu adalah karangan penulis, tapi tidak dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah wahyu Allah sendiri, nafas Allah sendiri, Allah yang mewahyukannya, memberikannya kepada para penulis Alkitab, sehingga mereka menuliskannya dan pasti akan terbukti kebenarannya. Ada beberapa orang seperti Musa. Musa menerima firman Tuhan ke-10 loh batu waktu dia di Gunung Sinai pada waktu itu, dan menerima loh batu dari Tuhan. Itu Allah sendiri yang menuliskan firman.
Beberapa penulis lain mereka diwahyukan secara langsung oleh Tuhan kepada mereka. Jadi ini bukan firman Tuhan, ini bukan karangan manusia, tapi adalah karya Allah sendiri. Ini adalah firman Allah sendiri. Seperti yang terdapat di dalam, mari kita buka dalam Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal yang pertama. Ayat 1, saya membacakan buat kita semua. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita lompat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mereka menulis firman Tuhan dari apa yang mereka lihat sendiri dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu pernyataan daripada Yohanes dalam Injil ini. Tapi itu bersumber daripada Tuhan Yesus yang hidup, yang bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita bertanya-tanya apa yang akan kita lakukan, bagaimana untuk supaya kita hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana supaya saya tetap hidup dalam damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita, bagaimana saya bisa menjadi seorang figur bapak yang baik untuk anak saya, bagaimana saya dapat menjadi seorang ibu yang baik untuk anak-anak saya, dan bagaimana saya bersikap menghormati orang tua saya. Itu semuanya ada dalam firman Tuhan. Semua yang kita tanyakan dalam hidup kita, bagaimana kita ingin menuruti kemauan Tuhan dalam hidup kita, hanya ada satu cara, yaitu dengan kita mau menyelidiki secara langsung firman Tuhan dengan kita membacanya. Maka daripada itu, pergunakanlah firman Tuhan untuk segala aspek hidup. Bagaimana supaya saya dapat mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan? Satu-satunya cara ialah kita membaca firman Tuhan. Sering membaca firman Tuhan, maka kita akan sering menemukan apa yang terbaik dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Itu yang akan menjadi standar dan patokan untuk kita boleh bertindak, sehingga kita tidak bertindak dengan asal-asalan, tapi dengan penuh kewaspadaan, hati-hati. Karena apa? Karena dasarnya benar, firman Tuhan. Kalau dasarnya benar, pasti otomatis akan benar. Tapi kalau dasarnya sudah salah, pasti otomatis keputusannya akan salah. Maka daripada itu, firman Tuhanlah jawaban daripada untuk kita hidup. Kalau kita sering mempelajari firman Tuhan, kita akan tahu isi hati Allah secara langsung dalam hidup kita. Bagaimana kita seharusnya hidup. Saya percaya kita diciptakan bukan secara kebetulan, tapi ada rencana Tuhan di sana. Rencananya satu, yaitu untuk memuliakan Dia, memuliakan Allah. Dengan kita hidup jatuh ke dalam dosa, dan kemudian kita diselamatkan oleh Allah, tidak berhenti di situ saja. Kemerdekaan yang kita miliki tidak berhenti di situ saja. Tuhan sudah mati di atas kayu salib, berkorban buat kita, kemudian kita dibebaskan dari dosa kita. Tapi karyanya tidak berhenti di situ saja. Kita harus terus berusaha bagaimana supaya kita menghargai karya Tuhan di atas kayu salib dengan cara kita memuliakan Dia, supaya kita hidup tidak sama lagi seperti dulu, tapi ada sesuatu yang baru yang kita mulai dalam hidup kita, yang tentunya menggairahkan hati Tuhan. Maka daripada itu perlu untuk kita mengetahui jawaban-jawaban daripada kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, seperti yang dikatakan di sini di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 tadi, kita akan mengetahui bagaimana Tuhan mau bekerja dalam kehidupan kita. Apa saja manfaat-manfaat firman Tuhan, khususnya yang ada di dalam ayat ini. Firman Tuhan di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang disampaikan Allah kepada para penulis Alkitab, bermanfaat untuk mengajar. Bermanfaat untuk mengajar. Kenapa perlu diajar? Supaya tahu. Bagaimana supaya tahu? Ya, perlu adanya pengajaran. Tanpa ada pengajaran, tanpa ada pendidikan,
tidak mungkin seseorang akan tahu. Misalnya seorang anak kecil yang masih usia, khususnya masih 1 tahun, dia nggak akan tahu kalau pisau itu tajam kalau tidak dikasih tahu oleh orang tuanya. Itu adalah bentuk pengajaran secara langsung. Orang-orang yang berada yang sekolah tidak akan tahu, misalnya sekolah SMA, tidak akan tahu apa itu fisika, kimia, pelajaran apa itu tanpa ada pengajaran. Kita juga kalau bekerja pasti tidak akan tahu kalau belum diberitahu oleh orang atasan kita, bos kita. Kita tidak akan tahu, misalnya saya berada di hutan, lalu tiba-tiba pesawat menjatuhkan mic ini. Saya orang hutan yang tidak tahu apa-apa, tentunya pasti akan asing dengan barang ini karena tidak diberitahu ini barang apa, kegunaannya apa. Bisa-bisa buat pukul orang, padahal bukan buat pukul orang, tapi fungsinya untuk mengeras suara seperti yang saya pakai hari ini. Kenapa tahu? Karena diberitahu. Itulah pentingnya namanya pengajaran. Tapi yang firman Tuhan ajarkan untuk kita boleh hidup, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Mengajar apa? Mengajar kita tentang nilai-nilai kehidupan yang benar, nilai-nilai kehidupan yang bermanfaat, nilai-nilai kehidupan yang berguna, nilai-nilai kehidupan yang memuliakan Allah, yang tentunya itu benar di hadapan Allah. Diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kenapa ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, sebenarnya dia sedang mengajarkan kebenaran yang harus dipahami dan diikuti oleh orang yang mendengar. Pengajaran itu penting. Dulu saya sekolah, dasar pengajaran, kalau waktu saya ke dalam Alkitab, dasar pengajaran di sekolah-sekolah Alkitab itu adalah firman Tuhan. Sebenarnya itu hanya berpulang di situ saja, mendalami firman Tuhan ini, mendalami pembacaan-pembacaan ayat Alkitab ini, mendalami akan bagian-bagian ini supaya tahu apa maksud yang sebenarnya, supaya kita boleh menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kita perlu menerima yang namanya pengajaran. Pengajaran dari siapa? Dari orang yang menyampaikan kebenaran, yaitu firman Tuhan sendiri. Tanpa ada pengajaran, kita tidak akan bisa, kita tidak akan mampu menjalani hidup dengan bijaksana dan tentunya benar. Maka daripada itu perlu kita masing-masing mendengar, memahami, dan bahkan kita menjadi pemberita kebenaran untuk kita boleh mengajak orang-orang yang kita kasih. Tentunya kita harus jadi pengajar-pengajar di dalam keluarga, di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bangsa Indonesia, di bangsa kita ini, orang-orang mengadili orang yang berbuat salah melalui undang-undang yang ada. Kita di dalam Tuhan, ketika kita melakukan kesalahan, yang menjadi patokan kebenaran benar atau salahnya itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan menjawab semua aspek kehidupan kita. Tentunya bagaimana kita dapat memperoleh sebuah sesuatu yang baru, yaitu lewat pengajaran firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan itu dari hari ke hari itu baru dan tidak pernah habis-habisnya. Firman Tuhan tidak pernah usang. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Karena apa? Karena yang berkarya di dalamnya adalah Roh Kudus. Firman Tuhan yang pertama bermanfaat untuk mengajar. Ini supaya anak-anak kita tumbuh dengan baik, tumbuh menjadi anak-anak yang kita harapkan. Ajarlah mereka untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ajarlah mereka setiap hari membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Itu penting untuk kita lakukan. Yang kedua, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Alkitab menyediakan peringatan-peringatan untuk orang-orang yang melakukan kesalahan, seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, selama mereka di padang gurun, ada begitu banyak kesalahan yang mereka buat.
yang tadinya mereka hidup terus-menerus bersungut-sungut kepada Tuhan, diberitahu kalau itu adalah salah. Kalau kita melakukan kesalahan tapi tidak diberitahu itu adalah sebuah kesalahan, menurut saya itu bukan kesalahan. Kalau kita sedang melakukan kesalahan tapi tidak ada yang kita kasih tahu kalau itu adalah, kalau kita sedang salah, berarti kita tidak sedang melakukan kesalahan. Tapi kalau ada yang memberitahu bahwa engkau salah, berarti pada saat itu engkau salah. Itulah ukuran kebenaran di dalam manusia. Dalam Tuhan, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Setiap orang, khusus untuk beberapa orang-orang yang saya tahu, yang mereka profesinya ialah hamba Tuhan, tapi bagian khusus untuk konseling untuk menerima orang-orang yang bermasalah. Kalau di dunia, konseling biasanya dilakukan oleh ahli-ahli psikolog. Mereka melakukan konseling kepada orang-orang yang salah. Pada waktu itu, misalnya mereka melakukan kesalahan, ada psikiater untuk menangani mereka, ahli psikolog menangani mereka, ingin mengetahui benar atau salah. Kalau negara kita, negara Indonesia, untuk mengetahui benar atau salahnya orang yang sedang terlibat dalam kasus misalnya pidana pada waktu itu, mereka dinyatakan bersalah. Salah satu yang mengadili mereka, menginterogasi mereka ialah psikiater untuk menyatakan oh kamu salah, untuk mengetahui oh kamu benar. Terletak di mana terlihat dari apa yang mereka katakan, dari gerak-gerik mereka. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dari mana kita tahu? Kita, dalam diri kita sudah ada Tuhan, ada Roh Kudus yang berkarya dalam diri kita. Ketika Roh Kudus itu berbicara, ketika kita melakukan sesuatu, ada yang berbicara dalam hati kita, engkau sedang salah, engkau tidak tenang. Misalnya kita tidak tenang, berarti pada saat itu kebenaran yang kita lakukan itu dipertanyakan benar atau salahnya. Saya percaya itu adalah Roh Kudus yang berbicara lewat hati nurani kita untuk menyatakan kita benar atau salahnya. Firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Dengan adanya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca, kita mengetahui sejauh mana kita hidup benar di hadapan Tuhan, sejauh mana kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak, lewat firman Tuhan. Supaya kita ingin hidup sempurna, satu-satunya cara kita tahu isi hati Tuhan. Bagaimana saya tahu isi hati Tuhan? Yaitu dengan cara kita membaca kebenaran firman Tuhan. Karena ini adalah firman yang telah hidup dan tentunya berbicara dalam diri kita, menyatakan kesalahan kita ketika kita berbuat salah, dan menyatakan kebenaran kita ketika kita berbuat benar. Dari apa yang kita lakukan, ukuran benar salahnya itu adalah firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Karena yang menciptakan kita ialah Tuhan, yang tahu sepenuhnya diri kita ialah Tuhan. Meskipun kita dilahirkan dari rahim orang tua kita, tapi firman Tuhan katakan kejadian kita dahsyat dan ajaib. Tanpa ada campur tangan Tuhan, proses reproduksi tidak akan mungkin terjadi. Oleh sebab itu, Tuhan lebih tahu kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Karena Dia yang mengenal lebih hidup kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita mengetahui isi hati Allah. Dengar-dengaran dan selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Karena dari sanalah letak kebenaran kita terwujud. Hendaklah kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kita dengan apa yang kita bisa lakukan untuk memuliakan namanya. Bagaimana supaya kita hidup benar? Satu-satunya cara dengan kita mengetahui isi hati Tuhan benar. Yang ketiga, firman Tuhan bermanfaat. Kita akan bahas bersama dari ayat ini untuk memperbaiki kelakuan.
Ketika kita dinyatakan salah, ada introspeksi di sana. Disitulah letak di mana kita ada kesempatan untuk memperbaiki setiap perbuatan buruk kita. Kamu salah, ya sudah, berarti salah. Caranya, oh ya, saya salah, saya tidak akan lakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena saya tahu letak di mana kesalahan saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, memperbaiki kelakuan hanya akan dapat diperoleh lewat tuntunan Tuhan, lewat firman. Tidak ada cara lain. Mengapa banyak orang yang bertobat daripada jalannya yang buruk? Karena firman Tuhan sedang berbicara dalam hati mereka. Kenapa banyak orang yang awalnya tadi menghina Tuhan, kemudian berbalik jalan-jalannya Tuhan kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka? Kenapa hal itu terjadi? Karena kebenaran mereka telah dinyatakan, kamu salah dan seperti ini kamu harus berbuat supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Memperbaiki kelakuan, itulah manfaatnya firman Tuhan. Maka daripada itu, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita tidak pernah luput daripada kesalahan. Kita tahu benar dan salahnya diri kita hanya akan dapat kita ketahui lewat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menyelidiki kebenaran firman Tuhan secara pribadi, lewat renungan pribadi kita secara pribadi dengan Tuhan. Saat teduh kita yang semakin dari hari ke hari membaca kebenaran firman Tuhan. Terkadang apa yang menjadi hobi kita menyingkirkan prioritas utama dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, prioritas utama dalam hidup kita hendaklah ialah Tuhan, bukan yang lain. Keluarga, pekerjaan, pendidikan, apapun itu hendaklah nomor 2. Yang nomor 1 ialah Tuhan. Tetap sesibuk apapun, kita tetap ingat akan Tuhan, karena Tuhanlah sang pemberi daripada kita hidup. Dia alasan kenapa kita hidup. Dinyatakan kesalahan. Ketika kesalahan saya telah diketahui oleh Tuhan tentunya, dan Tuhan memberikan introspeksi kepada kita, kamu salah. Bagaimana kamu harus berbuat supaya kamu hidup benar di hadapanku? Ikutilah teladanku, lakukanlah akan hal itu. Tapi terkadang kita ingin ikut jalannya kita, jalannya Tuhan. Masa ini benar? Kita meragukan akan jalannya Tuhan. Terkadang kita tidak mau mengikuti jalan Tuhan dan lebih ikut jalannya kita. Padahal belum tentu apa yang kita pandang baik itu adalah baik. Kalau Tuhan sudah nyatakan itu bukan hal yang baik, maka kita tentunya akan memperoleh hal yang buruk kalau kita melakukannya. Tapi kalau Tuhan yang tuntun kita dan kita ikut apa maunya Tuhan, pasti kebenaran yang kita peroleh akan ada di sana. Akan ada saatnya kita kembali kepada Tuhan, dan hendaklah kita didapati berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kita boleh berkenan di hadapan Tuhan, kita perlu tuntunan daripada Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kebenaran yang sejati hanya ada dalam Tuhan, tidak ada di tempat lain. Saya mempromosikan firman Tuhan hari ini untuk kita pelajari bersama. Mari kembali kita rajin dan penuhi minat membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak manfaat daripada firman Tuhan untuk kita peroleh dalam hidup kita. Bagaimana kita tahu? Tidak cukup hanya hari Minggu saja, saat kita bersekutu dengan Tuhan saja, hari Kamis saja, tetapi setiap hari kita perlu Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, bagaimana kita bisa hidup benar di depannya? Kalau tidak ada tuntunan. Mari isi hari-hari kita dengan hal-hal yang berguna untuk kita senantiasa memuliakan Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan firman Tuhan ini kepada Timotius. Kenapa diajarkan? Supaya Timotius tahu bagaimana seharusnya dia hidup. Kita juga mau seperti
Timotius, kita mau melakukan firman Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Banyak orang-orang yang berbalik dari jalannya lewat kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena memang firman Tuhan, Tuhan yang tahu kedalaman hati kita, dan Dia menyelidiki apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan kita. Dari situlah Dia berbicara. Ingin hidup memuliakan Tuhan senantiasa setiap hari, satu-satunya cara adalah dengan cara kita rajin mengetahui isi hatinya Tuhan lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hendaklah menjadi rema setiap hari dalam hidup kita dan tidak kita lupakan. Kita percaya firman-Nya ini hidup dalam hidup kita. Kalau kita senantiasa membaca kebenaran firman Tuhan, menggelutinya, maka firman Tuhan itu hidup dalam diri kita. Dan itu yang menjadi patokan untuk kita boleh hidup dan bertindak. Hendaklah senantiasa kita memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita yang berkenan di hadapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manfaat dan manfaat daripada firman Tuhan akan kita terima jika kita senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan dengan kita melakukan apa yang Tuhan anggap baik dan benar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan didapati benar kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini yang dapat saya promosikan, saya sampaikan hari ini. Mari belajar bersama firman Tuhan supaya kita mengerti isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Om Samuel untuk mengakhiri persekutuan dan saya ingin belajar dari firman Tuhan. Apanya yang dipelajari? Ya tentang Tuhan sendiri. Orang yang minim pemahamannya tentang Allah itu, dia gampang goyah. Kitab Daniel berkata umat yang kuat adalah umat yang mengenal Allahnya. Dan dia akan tetap bertindak, dihambat akan tetap merambat. Kenapa para Kristen loyo? Karena pemahaman untuk mengenal Allah itu minim. Nah, kita telah dikaruniakan untuk kita mengenal Allah melalui proses belajar dari firman Allah. Untuk apa kita belajar? Agar kita tidak menjadi bodoh, gampang disesatkan dengan segala tipu daya dari dunia ini. Kayak aneh api, belum tentu benar. Sing Amsal berkata, ada jalan yang misalkan lurus di muka pemandangannya. Nah, kalau pengertiannya sudah dipandang lurus di muka pemandangannya, kira-kira benar deh. Yang benar kan? Pasti benar, tapi tidak ada dikata ujungnya tahu. Lalu kita belajar firman Tuhan. Kita tidak gampang disesatkan dengan segala tipu daya dosa. Mazmur pernah berkata, siapakah yang tahu? Siapa yang mengerti kesesatan? Bebaskan aku dari dosa yang tidak aku sadari. Firman Tuhan. Saya tidak pernah berhenti merenungkan firman Tuhan. Apa yang sudah kita baca, direnungkan kembali. Apakah saya sudah sesuai dengan firman? Di sini kita belajar di proses tambah hari, tambah menjadi baik. Tadi kita baca dalam 2 Timotius 3:17, supaya setiap kita pada akhirnya diperlengkapi untuk perbuatan baik. Dan kita akan tampil beda. Kita akan tampil tidak sama dengan dunia. Produk-produknya Allah. Yang dikatakan Paulus menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Hari ini Tuhan ingin setiap kita membuka hati bagi pembacaan firman Tuhan. Memang ada banyak sulit, kita akui. Ada banyak yang mungkin kita tidak mengerti. Tapi percayalah, Dia mempunyai firman. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dalam kebingungan. Kita perlu berdoa. Bila mana firman Tuhan itu tersikap memberi terang, ada hamba Tuhan, kita bisa bertahan.
kita bisa dituntunnya dan dibimbingnya. Asal ada kemauan untuk kita belajar. Mari kita berdiri. Bapa, Engkau melihat setiap kami, kadang-kala niat untuk membaca tidak begitu kuat berakar dalam setiap kami. Kemalasan, keengganan yang kerap kalilah yang membuat kami tidak bisa bertumbuh dalam iman akan pengenalan siapa Engkau Yesus Tuhan, yang telah menyatakan jati dirimu yang awal dan yang akhir itu. Tolong kami supaya iman yang kami percaya akan Engkau didasarkan atas dasar firman Allah yang benar. Tolong kami, begitu banyak tawaran dunia dengan segala filosofinya yang kelihatannya baik, tapi tidak mengandung kebenaran yang ujungnya akhirnya maut dan kematian. Tolong kami agar dengan firman-Mu yang menjadi suluh dan pelita serta terang bagi jalan-jalan kami, kami tidak gampang disesatkan dan dibodohi dengan segala keadaan yang ada di dalam dunia ini. Lewat firman Allah memperbaiki, menyatakan kesalahan, memproses kami, memperbaharui kami terus-menerus. Terciptalah manusia baru sampai kami boleh menggambarkan gambar Kristus nyata atas setiap kami. Pada akhirnya hidup kami adalah hidup yang mewartakan kebenaran Allah yang hidup atas setiap kami. Jadi surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang tentang siapa Yesus yang hidup dalam hidup setiap kami oleh terang kebenaran firman Allah. Tolong kami, pimpin kami lewat firman Allah. Kami hidup dalam pengharapan. Lewat firman Allah kami hidup di dalam damai sejahtera. Dan firman Allah kami boleh hidup dalam kemesraan satu dengan yang lain ya Tuhan. Terima kasih berkati Abdi yang masih muda, yang sudah panggil, yang sudah sekian lama ada dalam pendidikan sekolah kita. Persiapkan lebih lanjut, oles dia, kerjakan lebih dalam lagi, melengkapi dengan lagi hikmat-Mu, dan masa mudanya dia boleh dedikasikan bagi maksud dan kehendak Tuhan yang sudah memanggilnya. Setiap kami tidak ada yang terkecuali. Tuhan punya rencana setiap kami, genggam erat setiap kami. Tuntun terus kami dalam jalan-jalan-Mu, sementara kami berjalan dalam jalan-jalan. Jaminan kepastian-kepastian yang kepastian itu yang tidak pernah kau ingkari menjadi nyata, jadi jawaban atas setiap kami. Tolong keluarga kami, tolong Tuhan suami kami, tolong istri kami, tolong anak-anak kami, tolong cucu-cucu kami, seisi keluarga kami. Kami boleh bangun pada akhirnya dengan sikap hati yang takut dengan Allah, tanpa kekudusan, kesucian Allah yang kau mengendaki untuk kami hidup sama hari, sama kudus di hadapan Engkau. Bagi pula segala kemuliaan, keagungan, kemasyuran kami persembahkan ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa bersama-sama, kita katakan amin. Sudah berduduk, mari kita berikan persembahan, kita berikan pujian. Ya tak pernah lepaskan tanganku, ya tak pernah lepaskan tanganku, walau hati menderu, orang aku tak pernah lepaskan tanganku, ya tak pernah, ya tak pernah lepaskan tanganku, ya Walau hati menderu,
bisa kumpul dan saya datang ke sini. Enaknya jam berapa? Saya bagi kehidupan di saudara, mulai terarah, cuma setelah datang, ibadah pulang, tidak terarah, mulai terarah. Beberapa saudara telah mendengarkan isi yang saya tulis di grup Ceria Mesuki. Baca, saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan memberikan pengertian. Saya berbicara untuk melahirkan gereja yang strong, gereja yang kuat, walaupun kecil, tapi yang masih banyak dahsyat. Kira-kira Selasa jam berapa sudah bisa? Jam 5 aja. Jam 5 ya. Oke, tapi kita diskusi, kita bicara tentang banyak hal yang saya mau bicara. Oke, di Selasa nanti ya 2 hari lagi. Sekarang hari Kamis nanti kami tidur. Jadi 5 hari lagi ya. Oke, ya jam 5 hadir bersama saya. Kita waktunya untuk kita diskusi. Tuhan memberkati kita semua, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih buat kekuatan baru yang Tuhan sudah lakukan atas setiap kami, untuk kami boleh tabah dalam menghadapi segala goncangan apapun, meyakini kesetiaan Tuhan yang tidak akan pernah mengingkari akan jadi dirimu sendiri. Di kekuatan bagi musuh Dino, sementara dia berjuang dalam menghadapi pergumulannya, ya Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan senantiasa roh sukacita yang memberikan pengharapan demi pengharapan untuk tetap Tuhan kuat di dalam Engkau. Berikan kekuatan juga bagi Anton dalam proses kesembuhan yang sedang dijalaninya. Tuhan bekerja sama, Tuhan memberkati sehingga proses kesembuhan itu boleh menjadi pulih sempurna. Memberkati pula kesehatan Pak Musri di dalam masa tuanya yang sudah mulai merosot. Kiranya Tuhan juga tolong setiap kami untuk tetap kuat di dalam iman pengharapan kepada-Mu. Tolong hamba-Mu juga, kiranya apa yang sedang dialami tensi hamba yang cukup tinggi ini Tuhan, Tuhan tolong kendalikan semuanya supaya seluruh keberadaan hamba yang boleh diberkati Tuhan dan tubuh yang sehat, hamba boleh pergunakan tubuh yang sehat ini untuk melayani Tuhan lebih lagi dalam masa-masa yang sudah mulai pada unsur usia ini, untuk kami lebih lagi memaksimalkan hidup, karena satu kali hamba sadar tidak akan punya waktu lagi. Inilah kesempatan yang Tuhan karuniakan, kami boleh gunakan dengan baik serta dengan penuh tanggung jawab. Tolonglah anak-anak kami ya Tuhan, regenerasi anak-anak milenial ini Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan, dalam mereka berkuliah, dalam mereka menjalankan aktivitas, khususnya saat mereka mengenal lawan jenisnya. Tuhan tolong, hamba berdoa yang sangat terbatas untuk memantau mereka, tapi Engkau yang tidak ada terbatas memantau mereka. Dalam doa hamba boleh serahkan selalu datang Tuhan. Kerap kali terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan anak Tuhan. Tolong Tuhan, sehingga mampu didiskusikan, mampu Tuhan untuk membawa suatu pengertian yang akhirnya membawa suatu keharmonisan antara anak dan orang tua yang kerap kali terjadi perbedaan. Kiranya kasih karunia Allah sungguh Tuhan yang melimpah dengan segala damai sejahtera itu boleh memenuhi setiap rumah tangga kami. Pada akhirnya pelihara kami dalam kepaksaan naungan-Mu, tubuh sehat, khususnya dalam menghadapi virus corona ini, dalam menghadapi Tuhan begitu banyak hal yang bisa merusak kesehatan kami. Tolong Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan pekerjaan anak-anak-Mu, usaha anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan juga dalam intervensi atas setiap mereka semuanya. Hari Selasa kami akan berkumpul, kami akan bicara banyak hal. Tuhan hadir, Tuhan pimpin semuanya untuk membawa ke depan apa yang Tuhan mau. Kami melangkah ya Tuhan. Terpuji nama pada akhirnya gembalakan setiap kami semua dalam penggembaan Allah yang begitu luar biasa atas setiap kami. Sertai kami semua, kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan selamat dalam perlindungan Allah. Kiranya kasih setia anugerah rahmat yang besar terlimpahkan oleh Allah Bapa di surga dengan limpahnya atas setiap kita semua dalam putranya Yesus Kristus Tuhan yang memberkati dengan segala damai dan sejahteranya, dan persoalan Roh Kudus akan menyertai setiap kita
mulai malam ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.